Baik adik-adik, di video kali ini kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan menghitung perbandingan jari-jari lintasan partikel yang bergerak dengan kecepatan tertentu memotong tegak lurus medan magnet. Soalnya adalah ada dua buah partikel bermuatan listrik yang bergerak memotong tegak lurus medan magnet, ya, sehingga nanti lintasannya berupa lingkaran dengan jari-jari tertentu. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Energi kinetik kedua partikel itu sama, berarti yang diketahui di sini EK1 sama dengan EK2. Perbandingan massa partikel pertama dan massa partikel kedua adalah 2:1, berarti M1 per M2 sama dengan 2/1. Kemudian diketahui perbandingan muatan partikel pertama dan muatan partikel kedua, yaitu berapa? 1/3, ya. Berarti Q1 per Q2 sama dengan 1/3. Tentukan perbandingan jari-jari lintasan partikel pertama dan kedua. Yang ditanyakan di sini adalah R1 per R2. Ini berapa banding berapa? Nah adik-adik, di video sebelumnya telah kita bahas bahwa untuk menghitung jari-jari lintasan partikel, kita bisa menggunakan persamaan MV per BQ, ya, atau MV per QB, sama aja. Jadi R itu adalah jari-jari lintasan, M itu adalah massa partikel, V itu kecepatan, B itu medan magnet, Q itu muatan. Nah bagi adik-adik yang belum menyaksikan video sebelumnya, silakan dicek di bagian deskripsi dari video kita kali ini ya. Di sana linknya sudah ada. Nah di soal yang diketahui di sini adalah perbandingan massa dan perbandingan muatan. Sementara perbandingan kecepatan tidak diketahui, ya. Yang diketahui di sini adalah energi kinetik 1, energi kinetik partikel 1 maksudnya sama dengan energi kinetik partikel 2. Nah, kita tahu yang namanya energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Betul ya? Sehingga setengah m1 v1 kuadrat sama dengan setengah m2 v2 kuadrat. Ingat, tujuan kita di sini adalah menghitung perbandingan kecepatan V1 dan V2. Berapakah V1 dan V2? Ya, itu tujuan kita ya. Oke, kita coret dulu setengahnya. Maka kita dapatkan M1 V1 kuadrat sama dengan M2 V2 kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh V1 kuadrat per V2 kuadrat sama dengan M2 per M1. Betul ya? M2 per M1 itu berapa? Diketahui di soal M1 per M2, 2:1. Berarti ya tinggal kita balik. V1 per V2 kuadrat itu sama dengan 1/2. Supaya kuadratnya hilang, berarti kiri kanan harus kita akar. Ya, jadinya kita dapatkan V1 per V2 sama dengan 1/2. Nah, di sini kita sudah peroleh perbandingan antara kecepatan partikel 1 dan partikel 2, yaitu 1/2. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Adik-adik, kalau kita mau membandingkan ya sebuah persamaan dalam fisika, langkah awal adalah tentukan dulu variabel atau konstanta yang nilainya tetap, ya. Nah, kebetulan di sini yang tetap adalah medan magnetnya, ya. Berarti B ini bisa kita coret. Mengapa? Karena nilainya tetap. Sementara M, V, dan Q ketiganya ini berubah, ya, ditunjukkan dalam bentuk perbandingan seperti ini. Jelas ya? Lalu yang namanya R berarti di sini dia berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. R ini berbanding terbalik dengan muatan. Sehingga nanti jika ditanya R1 per R2 bisa kita tuliskan sebagai M1 kali V1 per M2 kali V2, ya, karena berbanding lurus. Kemudian ini kita kalikan dengan Q2 per Q1. Harus kita balik karena antara R dengan Q itu berbanding terbalik. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, M1 per M2 sama dengan 2/1. Kemudian V1 per V2 tadi sudah kita hitung, ketemunya 1/2 kali Q2 per Q1 sama dengan 1/3. Betul ya? Nah, ini kalau kita kalikan, sebentar, ada yang salah ini ya. Ini Q2 per Q1 ya. Mestinya kita balik nih. Jadi
bukan 1/3, melainkan 3/1. Nah, seperti ini. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, berarti ini akar 2 kali 1 kali 1 sama dengan akar 2. Sehingga R1/R2 sama dengan 6/akar 2. Kalau kita rapikan ya, kita rasionalisasi, berarti atas bawah kita kalikan dengan akar 2. Nah, kita dapatkan 3/akar 2. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perbandingan, R1 banding R2 sama dengan 3 banding akar 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Sehingga jawabannya adalah perbandingan jari-jari lintasan partikel pertama dan kedua sama dengan 3 banding akar 2. Baiklah adik-adik, jika kalian masih merasa ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung, silakan berkomentar di bawah. Nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like dan share ke teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Selamat belajar dan tetap semangat.